FM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Sehat airku, sehat bangsaku. Sehat juga badan kita berdua ya Sobat R. Saya yakin Sobat R sudah tidak ada yang meragukan lagi tentang kesehatan kita. Apakah benar seperti itu? Tapi kayaknya perlu saya cek juga. Kira-kira ada benjolan gak ya ini? Soalnya pagi hari mau ngomongin soal benjolan Sobat R. Benjolan memang sesuatu yang benjol itu kadang bikin kita khawatir ya. Zaza ini ada benjolan di perut nih. Oh, bukan benjolan kalau itu gede. Tanjakan. Turunan. Kita ngobrolin soal benjolan pada payudara Sobat R. Ini kayak penting banget nih buat para ibu-ibu ya, buat para perempuan untuk tahu. Dan kira-kira benjolan pada payudara ini apakah bisa jadi salah satu indikasi kanker payudara atau gimana sih sebenarnya? Atau cuman penyakit-penyakit ringan? Nah, kita cari tahu aja. Di sini sudah siap. Ada Dr. Heni Fairawati dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto, didampingi sama Mbak Christine dari Rumah Sakit Gatul juga. Kita sapa dulu, Za. Pagi, dokter. Pagi. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Senyumannya. Lagi batuk. Lagi batuk ya, Dok ya. Lihat dong suaranya seksi. Serak gitu ya. Serak bahasa. Tapi happy wajahnya, fresh habis liburan soalnya ya. Kalau Mbak Christine gimana kabar? Baik, Syah. Asik. Tapi suaraku kayaknya juga sama kayaknya. Ini janjian ya batuknya. Agak sengau-sengau gitu. Kompak ya ternyata ya. Bawaan habis konser dari Bandung kemarin. Gitu. Kebanyakan peyem ini kayaknya. Peyempuan. Itu Zaza, Mbak. Iya, betul. Oleh-olehnya buat Zaza sudah belum ya peyempuannya? Ada stok. Ya. Ada stok, asik. Oke, Dok, kita ngobrolin soal benjolan pada payudara. Betul ya, Dok ya? Ya, benar sekali. Ini benjolan pada payudara. Ini benjolan yang kayak gimana ya, Dok ya? Oke, jadi begini. Kadang kan di para ibu-ibu itu ngerasa kok kayaknya ada sesuatu yang berenjel-berenjel atau benjol-benjol di payudaranya. Mohon maaf ya, ini ngomongin payudara bukan berarti porno ya. Iya, kita ngomongin kesehatan loh. Betul. Ini. Soalnya nanti kalau yang itu bawanya udah pikirannya kemana-mana. Nah, Zaza jangan kemana-mana. Kamu di sini aja. Tetap santai kalau Zaza. Malah seneng banget ngomong gitu-gitu. Nanti dia banyak hopelessnya, Dok. Banyak ini ya, banyak speechlessnya maksudnya. Gitu dia. Jadi memang benjolan pada payudara atau kita kalau dalam istilahnya istilah medisnya nyebutnya tumor ya. Jadi tumor itu adalah segala bentuk benjolan yang abnormal yang ada di dalam tubuh. Karena hari ini kita ngomongnya nanti akan menjurus ke benjolan di payudara, maka kita akan fokus ya benjolan di payudara. Payudara ini itu sendiri kan sudah benjol kan kan makanya ya. Itu Dok kan kan bingung saja kalau nggak benjol pasti itu payudara itu kan bumbung jadinya. Tapi payudara itu benjolnya itu sesuatu yang normal ya. Jadi kalau payudaranya belum bisa dikatakan tumor karena benjolannya normal. Tapi kalau ada benjolan lagi di dalam payudaranya yang sejatinya idealnya itu tidak ada, terus tiba-tiba ada tumbuh jaringan di situ, tumbuh benjolan, nah itulah yang disebut sebagai tumor. Ya. Oke. Ya. Nah itu biasanya benjolannya saya jadi pegang-pegang. terasa Mbak. Lagi pasti tahu. Ini benjolannya kayak gitu ya. Sambil mengingat-ingat kemarin ada atau enggak gitu ya. Itu biasanya sebelah mana, Dok? Enggak bisa di mana aja. Jadi di semua regio dari di bawahnya kebanyakan di mana, Dok? Bawah, atas atau gimana? Enggak ada, prevalensinya semua sama. Bisa di mana saja. Bisa terkena di area payudara yang mana aja. Itu kayak di dalam gitu ya benjolannya, Dok ya? Jadi gini, bisa di luar, bisa di dalam, Mbak. Kalau di luar masa kayak bisa terlihat, gitu? iya bisa terlihat, atau bisa kalau yang di dalam bisa tidak terlihat juga. Tapi terasa begitu dipegang ya, Dok. Nah itulah nanti perlu kita ajarkan bagaimana sih cara mendeteksi dini si benjolan yang tidak normal itu di rumah sendiri. Jadi nggak perlu harus ke dokter, si ibunya nih sudah paham, sudah aware sendiri dengan organnya sendiri. Apakah ini organnya kok bulan kemarin nggak ada, kok bulan ini kok kayaknya ada yang berbeda ya. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya disebut dengan deteksi dini. Dok, benjolan ini perlu kita waspadai ketika timbul benjolan aja atau benjolan yang menyebabkan ada sakit, Dok. Kalau dipegang kadang-kadang ada nyeri gitu loh, Dok. Jadi memang benjolan yang ada di payudara itu tidak serta-merta itu semuanya nanti akan menjurus atau menjadi kanker payudara atau menjadi keganasan ya. Karena memang di sini ada dua jenis, ada tumor yang jinak, ada tumor yang ganas. Nah, bagaimana nanti cara tahu pastinya ini jinak atau ganas?
diagnostik paling bagusnya memang nanti harus dilakukan FNAB atau menggunakan aspirasi menggunakan jarum halus gitu. Nanti kita ambil jaringannya sedikit, nanti akan diperiksa oleh ahli patologi anatomi, spesialis patologi anatomi untuk dilihat sel-sel yang tumbuh ini, sel-sel yang tumbuh normal dari sel-sel yang jinak atau sel-sel yang ganas. Itu diagnostik yang paling akurat ya gitu. Tapi setiap ibu-ibu wajib mewaspadai apabila memang terasa ada benjolan yang tidak normal, yang sebelumnya tidak ada kok sekarang ada, itu yang harus diwaspadai dan jangan diremehkan, ya. Karena kalau kita yang meriksa sendiri, orang awam apalagi itu juga, jangankan orang awam ya, saya sebagai dokter aja kalau pertama kali ketemu pasien ngelihat ada benjolan, tangan saya ini nggak bisa langsung merasakan, apalagi kalau benjolannya kecil ya di dalam aja, nggak terlihat tandanya, tidak full blown atau tidak khas untuk suatu keganasan, itu juga tidak bisa langsung memastikan apakah ini jinak atau ganas. Makanya tadi harus dilakukan pemeriksaan histopatologi tadi dengan di FNAB tadi untuk mengetahui dengan pasti apakah sel-selnya jinak atau ganas. Tapi kalau misalnya dok, ada orang kayak ada jerawat atau bisul gitu, itu bisa dikatakan tumor nggak? Kalau benjolan dok. Iya, itu harus dievaluasi lagi Mas Zaza. Jadi harus kita lihat lagi karena untuk kanker payudara sendiri ya, itu memang ciri-ciri khasnya tuh ada. Nanti akan dijelaskan ya. Oke. Jadi pokoknya ada benjolan itu termasuk udah tumor ya dok ya. Iya, ada tumor itu kan benjolan yang tidak normal yang tumbuh di dalam tubuh. Seharusnya nggak ada itu, tapi ada gitu ya dok ya. Nah, yang tumor tadi kan ada ini dok, ganas dan jinak. Nah, seperti apa dok? Oke. Yang termasuk ganas dan jinak. Kalau yang jinak ya, biasanya dia sih benjolannya itu tidak sampai cuman bahkan nggak kelihatan ya biasanya. Kalau yang paling sering pada perempuan itu kalau tumor jinak yang paling sering ya itu biasanya diagnosanya fibroadenoma mami itu. Waduh, ya? Susah. Fibroadenoma mami. Jadi itu benjolannya biasanya dia di dalam. Kalau dari kasat mata ngelihat dari luaran aja nggak kelihatan, dari normal luaran ya. Dibuka loh Mas Zaza ya. Itu nggak kelihatan benjolannya, harus diraba dulu Mas Zaza. Normal ya. Kalau dilihat doang biasa aja ya. Tapi dari perabaan itu ada. Nah, untuk tahu pasti atau tidaknya tetap kembali lagi harus dilakukan FNAB. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah ganas, kalau yang misalnya kankernya juga masih tahap stadium awal juga benjolannya tidak terlalu signifikan kelihatan loh Mbak. Tapi kalau sudah yang mungkin bisa di browse ya di internet itu, kalau yang sudah jadi kanker ganas yang stadiumnya udah lanjut, itu bisa sampai nyon sewu ya, maaf, payudaranya itu sampai timbul ulkus atau borok seperti itu. Ya. Enggak sampai jadi 3 gitu, Dok. Saking benjolnya bisa seakan-akan kelihatan jadi 3 loh Mas. Saking benjolannya. Saking banyaknya benjolannya gitu ya. Jangan bayangin satunya lagi di punggung loh ya Mas. Enggak Dok. Seperti itu ya Dok, sampai ada luka ya. Ada luka, udah gitu bisa putingnya tertarik ke dalam. Udah gitu ada perubahan bentuk dari payudaranya. Yang biasanya bentuknya bagaimana Mas Zaza? Ya gitu lah Dok. Mulus seperti itu bisa kulitnya berubah menjadi kayak kulit jeruk ya. Apa kulit bolong-bolong jeruk ya. Bisa bayangin ya kulit gitu. jeruk. Terus udah gitu bisa dengkok ke dalam juga karena ada jaringan gitu ya. yang tertarik atau bahkan bisa mumbul keluar karena jaringannya membesar keluar. Macam-macam ya jadi. Jadi sampai kadang-kadang ada yang payudara yang diangkat itu ya Dok ya. Iya, benar, itu salah satu pilihan tindakan untuk menangani kanker payudara. Cuman kalau udah stadium lanjut dioperasi aja mungkin nggak cukup ya, harus lanjut kemo dan sebagainya. Gitu. Nah, Dok, kalau tadi sudah yang tentang jinak dan ganas tadi ya Dok ya. Berarti di sini tumor payudara sama kanker payudara itu termasuk sama nggak sih Dok? Beda ya. Oh beda. Jadi kanker payudara adalah tumor ganas pada payudara. Gitu. Kalau tumor yang ganas itu termasuk kanker. Kanker itu adalah tumor yang ganas. Kalau tumor nggak ganas yang jinak tadi nggak termasuk, bukan kanker ya. Contohnya kayak fibroadenoma mami tadi itu loh, itu yang jinak. Gitu.
gitu. Kirain kita sama-sama aja gitu ya. Tumor payudara sama kanker payudara ternyata kalau tumor jinak biasanya dia ada pertumbuhan sel-sel tapi sifatnya tidak destruktif, tidak merusak jaringan-jaringan yang lain ya. Dia tumbuh aja tapi tidak merusak jaringan yang lain. Biasa tidak aja ada gitu ya. Biasa aja gitu tumbuhnya. Oke. Jadi enggak ya kayak misalnya jalan slow aja bro, gue gangguin lu, tenang aja ya. Gitu, tidak destruktif. Dok, kalau tumor jinak ini udah jinak nih, kita tindakannya gimana? Dibiarin aja atau ini jinak gitu? Atau kalau, gimana? Walaupun jinak ya, tetap kalau memang namanya ada tumor, ada sesuatu yang tidak normal, ya sebaiknya harus segera ditangani. Biasanya diapakan tuh dok? Nanti kita akan rujuk ke dokter spesialis bedah biasanya. Di rumah sakit Gatul banyak banget. Tetap ya, berarti operasi tetap ya? Biasanya kalau kayak FAM tadi akan dilakukan diambil ya, diambil benjolannya itu aja. Dok, terus kan biasanya tuh jadi entah bentuknya nggak akan seperti semula dok. Itu enggak, kalau yang FAM tadi dia kan cuma di eksisi aja, cuman yang diambil cuman benjolan itu kan aja. Kecil tadi ya dok ya kalau kan otomatis harus menyayat juga kan. Tapi saya tanya cuman lurus aja, terus nanti diambil jaringan yang bulatnya itu aja sih, yang tumbuh itu aja. Zaza tidak perlu khawatir, tidak akan merusak bentuk semula begitu kok ya. Tidak akan kalau tidak akan merubah bentuk dan bentuk fungsi. awalnya begitu. Berubah ya. bentuk dan fungsi. Oke deh, silakan buat sobat RFM yang mau tanya-tanya seputar benjolan pada payudara sama Dokter Henny, silakan ya. Bisa lewat telepon 3-nya 4x94. SMS juga boleh di 081234594400. Ini udah ada yang nelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa? Cak Polis, Mbak. Oke, Cak Polis. Pertanyaannya? Ini yang mau saya tanyakan, makanan apa yang bisa menyebabkan kanker payudara? Mencegah. Apa yang Makanan apa yang bisa mencegah kanker payudara? Oh, mencegah makanan yang bisa mencegah ya? Iya. Oke, Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, kadang kan ada yang bilang katanya gara-gara makanan yang nggak sehat yang bisa memicu ini ya kanker payudara kayak gitu ya. Yang mencegah apa? Nah, nanti aja akan dijelaskan sama Dokter Henny ya. Tapi kita angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bu Yuni di SMP, Mbak Hana. Mbak Hana sudah sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Yuni. Aduh, itu kalau diperhatikan gimana gitu. Iya, beberapa hari nggak sakit kan? Kemarin tuh saya jadi kurus loh, sekarang sakit 2 hari itu. Fitnah kurus apanya? Oke, silakan Bu Yuni. Senang deh soalnya Mbak Hana. Oh gitu ya. Mbak Hana, ini bicara soal kanker tumor ya. Ini tanya sekaligus cerita gitu ya. Bentar gitu. Jadi saya punya teman 2 sama ponakan 1. Pertama sharingnya, ponakan saya ada benjolan, kemudian segera dioperasi. Ternyata bentuk seperti dokter tadi bilang bahwa bentuknya balik normal, nggak apa-apa, bagus gitu loh. Tapi tumornya tuh bisa diambil dan dini gitu ya, segera diambil, segera diatasi. Nah, teman saya yang 2 ini, yang 1 ini kanker payudara, sudah keluar nanah sama darah. Ini sudah lama. Susah, 1 pemalu, 2 darah mau ke jangan kita jauh ya, banyak sih yang tahu kalau dia sakit kanker payudara sampai belum menikah ya di usia 45 anak gitu ya. Tapi gimana ngerayunya, nangis sakit gitu. Nah, gimana ya dokter ya, tapi memang itu tergantung situasi. Apakah pemikiran sedih atau pikiran sedih itu bisa semakin membuat parah ya dokter? Kasihan loh, gitu ya. gimana ngerayunya? Kalau sekarang masalah biaya kan sebenarnya rumah sakit juga sudah bisa membantu kalau diurus gitu loh. Gak mau, diperiksa pun malu. Oke. Keluar darah sama nanah dok. Kasihan sih. Gitu aja. Jadi kalau sebenarnya kalau cepet ini payudaranya juga nggak rusak kok kalau cepet ketahuan dini gitu. Iya. Oke. Itu dua-duanya temennya sama ya, keluar nanah dua-duanya. Yang satu tuh mohon maaf ya, yang tadi keluar darah sama nanah itu di putingnya dokter. Kalau yang satu benjol besar. Kebetulan dua-duanya bu guru, malu tapi. Usianya udah lanjut. Sudah married ya? Yang satunya udah married? Dua-duanya belum. Oh, dua-duanya belum. Karena malu.
Oke, keluar nanah satunya sama yang satunya apa? Iya. Benjol besar. Benjol besar ya. Sekarang belum mau diperiksa. Yang tadi yang setelah dioperasi tadi tumor ganas juga ya Ibu ya? Yang ponakannya tadi. Oh, sorry. Sembuh. Itu dioperasi di Semen Gresik. Udah sembuh. Juga yang kelasnya yang ini itu sembuh. Udah, tadi ponakannya udah. Sembuh, Ini tinggal temennya masih, yang ya, ini tadi ya. Usianya masih sekitar 18 tahun ya waktu itu ya. Bagus kok, payudaranya bagus lagi. Bagus. Oke, gitu ya. Ini loh dokter, katanya itu susu ya. Jadi manusia itu sebenarnya susunya payudaranya nggak dua banyak katanya kalau keluar ya hormon. Tapi kata dokter tumor memang. Harus segera diangkat, ternyata bagus kok, payudaranya bagus lagi, normal, nggak apa-apa. Oke. Itu. Biayanya lumayan sih. Yang waktu itu. Kelihatannya di situ, tapi yang pertama kalau nggak mau periksa yo. Kan sakit. Iya, jadi Bu Yuni ini istilahnya agak gregetan juga sama temennya tadi. Karena kenapa nggak mau gitu ya? Kenapa nggak mau periksa? Nah, jangan dong. Sabar, jadi Bu. panjang ceritanya. Sabar, Bu. Oke, gitu aja Bu Yuni. Iya, Bahana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dulu pertanyaan dari Mas Kolis dulu ya. Yang tadi tanya tentang makanan, Dok, yang bisa mencegah kanker payudara, Dok. Oke. Sebelum kita nyebutin makanan yang bisa mencegah, kita sebutin dulu makanan yang menjadi mencetuskan penyebab. Mencetuskan. Proklamasi banget kamu. Bahasa saya bagus sekali. Gede banget. Jadi memang hampir sama ya, nggak hanya penyebab dari kanker payudara. Makanan-makanan berbahan karsinogenik ya, menggunakan MSG tinggi, kemudian makanan menggunakan lemak jenuh seperti itu, makanan pola makan yang tidak sehat, itu juga bisa menjadi pemicu kanker apapun, kanker di mana saja. Ya. Jadi kalau mau tanya makanannya pencegahnya ya tentunya yang berlawanan dengan itu, makanan yang sehat kayak tinggi oksidan, sayur, buah, seperti itu. Terus yang karsinogenik itu yang gimana sih, Dok? Karsinogenik itu kan bahan-bahan yang dapat memicu munculnya sel-sel kanker. Gitu. Contohnya biasanya kebanyakan yang makanan-makanan yang sering dibakar ya. Oh, sate. Karena proses pembakaran itu, terus ada arang-arangnya itu juga memicu. Ya, kalau sekali 2 kali boleh lah. Dok, tapi kalau bakarnya nggak pakai arang nggak apa-apa? Ya tetap aja kan dia bentuk pembakarannya itu nanti. Gosong-gosongnya itu kali ya. Nggak boleh nawar, Mbak. Enggak. Tapi kalau sekali kan sekarang kan ada alat 2 yang kali buat nggak bakar nggak pakai apa-apa. arang gitu loh, di atas kompor gitu aja tetap ya, ternyata bukan masalah arangnya tapi gosong-gosongnya itu ya, Dok ya. Terus kalau kita kan bingung sebagai orang yang memiliki berat badan lebih, itu ketika kita makan gorengan, kita itu lu kan aja. Iya jelas lemak, karsinogenik juga nanti. Terus dibakar pun kan biasanya disarankan untuk dibakar biar nggak kena minyaknya itu. Dikukus paling bagus. Dikukus. Di steam. Oh, steam ya. Berarti kukus ya. Steamboat. Jadi air lapar tetap ya. Steam. Begitu di boiling, Ya. direbus. Benar. Oh, gitu ya, itu Dok yang ya. paling aman, intinya kembali lagi ke air. Kembali ke air. Enggak ke laptop ya. Dan sekarang kan lagi ngetren ya organik ya, sayuran organik tanpa pestisida mahal ya, ya. Dok ya. Kita kadang mikirnya mungkin costnya kok mahal ya sayurnya segitu, tapi manfaat kedepannya itu yang perlu dipikirkan ya. Karena pestisida yang mengandung pestisida juga bisa memicu. Ya Kadang kita udah bersihin, tapi kan kita nggak bisa yakin pasti ya benar-benar hilang atau kan agak repot juga, Dok ya, kalau makanan organik di Mojokerto kita agak susah, kesulitan ya buat nyari kemarin ya. saya sempat lihat ya kalau nggak salah ada ya di daerah ada ya, Simongan tapi kan masih belum terlalu Simongan. yang belum terlalu gitu ya, Dok, booming. Nah, ini mungkin kalau memang agak susah ya mencarinya, tapi paling nggak kita minimalisir lah yang biasanya kita makan kayak tadi tuh gorengan, yang dibakar-bakar kayak gitu jangan terlalu sering. Imbangi dengan pola makan yang sehat, gizi yang seimbang. Jadi bolehlah sekali 2 kali makan gorengan, tapi kalau bisa mungkin cari gorengannya yang sehat ya, yang minyaknya juga kita yakin minyaknya baru, tidak dipakai berulang-ulang sampai jadi jelantah gitu ya. Dok, itu kan mesti diperbarui. Jadi jelantah, dikasih pemutih, putih lagi, digoreng lagi, Dok. Bingung ya pokoknya. Oke, Dok. Untuk makanan yang mencegah kanker tadi? Ya itu tadi yang kayak tinggi antioksidan kayak sayur segar, buah segar ya. Untuk mencegahnya. Jadi, harus diimbangi dengan itu memang. Makanya prinsip makan atau prinsip gizi sekarang prinsipnya pakai apa, Mas?
makanan seimbang. Ya, untung nggak sebut 4 sehat 5 sempurna. Itu lama sudah tidak dipakai lagi 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi seimbang itu memang harus makan itu ya harus ada dalam satu piring. Karbohidratnya cuma 25%-nya aja. Yang separuhnya itu sayur. Seperempatnya lagi lauk. Nah, selama ini 50% dong. 50%. Ada telepon dulu dong. Kita coba angkat dulu ya, Dok. Halo, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tolong kamu yang ini ya, soalnya nggak. Iya, halo. Halo. Iya, dari Pagi semua. Pagi. Dari Bu Sayidianto Sinoman. Oh, dari Bu Sayidianto di Sinoman. Selamat Iya, pagi, Bu. Pertanyaannya, Bu. Pak Dokter. Nje. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Iya, Ibu. Iya, tuh Mbak Hana tadi nggak nebak-nebak ya. Oh, iya, ini lagi ada sedikit gangguan teknis. Error. Iya. Ya, ini Iya, Bu. berdasarkan pengalaman, Dok. Di sekitar perut Bu Papa H ini ada benjolan-benjolan kecil gitu ya. Lalu pernah saya bawa ke dokter umum tapi ini Iya, Ibu. katanya itu timbunan lemak dan nggak berpengaruh apa-apa. Iya. Gitu. Oke. Kemudian kalau saya raba-raba di sekitar payudara kanan saya juga ada gitu. Kemudian kalau ingin memastikan di diagnosa seperti yang dokter katakan tadi, kalau saya yang mengetahuinya di biopsi gitu ya. Tapi ada yang rumornya kalau di biopsi itu nanti setelah di biopsi itu nanti akan berkembang lebih cepat lagi gitu kankernya. Kemudian ini juga pengalaman dari 2 pasien yang sudah melakukan biopsi dan seperti itu. Ini bagaimana menurut dokter dan apa yang harus yang saya lakukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi Bu Sayidianto itu ada apalagi benjolan ya, di antara paha dan perut. Tapi katanya benjolnya karena lemak saja. Mas Zaza mungkin. Oh, benjol semuanya kalau ini kita berdua. Semuanya dong. Saya juga bingung. Pada kemarin juga nggak dari peternakan tawon kan, tapi kenapa sebengkak-bengkak gini ya? Dari atas sampai ke bawah itu. Iya. Sebadan benjol semua. Sebelum kita ke Bu Sayidianto, ada Bu Yuni dulu tadi ya, Dok ya. Tentang cerita keponakannya kebetulan dulu pernah juga ada benjolan terus operasi, umur 18 tahun udah beres ya, udah balik lagi ke normal. Tapi yang bikin Bu Yuni ini agak-agak dongkol sampai tadi agak ekstrim gitu ya. Ya apa secara dengan Dani gitu kan. Iya, maka itu tapoi barang. Memiliki dua teman yang belum menikah, sama-sama memiliki 2 teman gitu ya. Ini payudaranya mohon maaf keluar nanah, terus yang satunya malu, yang satunya nggak berani periksa gitu loh. Terus juga akhirnya mereka pikirannya sedih juga. Nah ini bagaimana, Dok? Apakah sedih ini juga bisa mempengaruhi lebih parah juga sakitnya ya? Bagaimana nih, Dok? Untuk saran buat Ibu Yuni yang punya 2 teman tadi yang kebetulan sakitnya sama ya, kompak banget ini. Yang satunya udah mengeluarkan cairan tadi. Nana yang satunya benjolan gede, ya benjolannya gede gitu. Jadi makanya tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya si tumor atau kanker payudara ini lebih cepat terdeteksi, lebih cepat diketahui, maka penanganannya akan lebih cepat bisa dilakukan. Contohnya seperti pada ponakannya Bu Yuni tadi ya. Begitu ketahuan ada benjolan aja, mungkin stadiumnya kalau hanya benjol aja mungkin ya kemungkinan besar stadiumnya masih awal ya. Hanya dengan dioperasi saja selesai masalah ya. Tidak merubah bentuk, tidak merubah fungsi tadi. Walaupun memang kalau memang itu tadi benjolannya tadi Bu Yuni nggak menjelaskan detail ya diagnosa benjolannya itu tumornya ganas atau jinak ya. Nah, kalaupun misalnya memang itu dia dari hasil biopsi yang awal tadi benjolannya itu memang ganas, meskipun sudah dioperasi mungkin nanti secara berkala tetap perlu di follow up lagi. Masih tetap, Dok? Ya, kalau memang secara hasil biopsinya memang ganas ya. Tapi kalau misalnya ya itu tadi loh yang dipakai jarum halus tadi, atau kalau misalnya udah habis selesai dioperasi jaringannya enggak perlu ditusuk lagi pakai jarum halus tadi. Si jaringan yang diambil tadi langsung dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk dilihat sel-selnya apakah
jinak atau ganas untuk memastikan, untuk konfirmasi. Kalau memang sel-selnya jinak, biasanya setelah operasi udah selesai. Beres, Tapi kalau misalnya ternyata memang ganas, secara berkala dokter spesialis bedah pasti akan menyarankan untuk follow up lagi. Berapa bulan sekali itu dok? Tergantung biasanya? dari klinis pasiennya ya. Oke. Nanti akan disarankan sama dokternya. Nanti akan dievaluasi kembali. Nah kemudian untuk kasus yang temennya ibu ya, tadi. Kalau sudah sampai keluar nanah, keluar darah, kemungkinan kondisinya memang kemungkinan besar pasti lebih berat daripada yang ponakannya tadi ya. Nah memang diagnosa ketika si dokter ini, seorang dokter mendiagnosa kanker itu, saya sendiri pernah ngalamin ya, ketika saya membaca hasil biopsinya, loh kok memeriksa klinisnya kok ini kemungkinan kanker, mau menyampaikan itu juga tidak mudah, ya. Ada beban ya dok ya. Jadi kita harus pikirkan juga psikis si pasien bagaimana, ya. Harus pelan-pelan kita memberitahukan ke pasien. Karena ini bukan kabar baik gitu kan ya. Mungkin bukan buat hanya si pasien aja, tapi juga keluarganya. Tapi ini nggak bisa kita sembunyikan kan, tetap harus kita sampaikan sedetail mungkin ke pasiennya. Nah banyak pasien, ya nggak banyak ya, ada beberapa yang denial gitu loh. Apa itu? Menyangkal, deny. Enggak saya nggak kena penyakit itu gitu loh. Masa nggak mungkin? Ada yang begitu dikasih tahu down sebentar, tapi udah gitu atas support keluarga dia jadi semangat, jadi survive. Oke, ini memang cobaan dari Tuhan, harus saya lakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk sembuh dari penyakit ini. Ada yang semangatnya luar biasa seperti itu, langsung kita rencanakan untuk konsul ke dokter spesialisnya, langsung menyusun rencana terapi itu dipatuhi, diikuti. Ya, kalau secepat mungkin tertangani, akan secepat mungkin dia kemungkinan untuk bisa sembuhnya lebih besar ya dok. Walaupun tadi tergantung dari ketawanya di stadium berapa, karena prognosanya juga akan semakin berkurang ya, semakin tinggi stadiumnya baru ketahuan, juga prognosis untuk kemudian sembuhnya juga mungkin akan semakin jauh lebih kecil dibandingkan kalau stadiumnya lebih awal. Kalau keluar nanah sampai benjol yang gede, kira-kira stadium biasanya berapa? Biasanya stadiumnya udah minimal 2B3 ke atas deh. Gitu ya, dok, ya. Udah parah banget ya udah ya. Yang itu yang enggak mungkin dengan dioperasi saja nggak nangan harus ngasih, harus kemo, radioterapi seperti dok, itu. Dok tadi usianya kan juga sudah yang kepala 4 ya tadi kalau sudah nggak salah menyebutkan ya. Usia ini juga mempengaruhi nggak sih dok? Sebenarnya secara sekarang ya angka kejadiannya sudah trennya itu sudah semakin muda itu mulai ditemukan loh. Kalau dulu kemungkinan usianya sekitar 40 ke atas, 45 ke atas, sekarang usia muda kemarin ada usia 25 ke atas itu sudah kena. Sudah ada ya. Itu salah satunya apa yang bikin sampai usianya pola hidup itu ya dok ya. Zaman mungkin kenapa zaman dahulu kala baru tua baru ketahuan ya, mungkin orang-orang dulu juga pola makannya jauh lebih sehat ya, lebih alami juga. Saya ingat mbak saya tuh makannya ramban beluntas terus gitu aja. Kadang-kadang kembang atas gantung. Pare, wis pokoke kebon ku entek kabeh. Iya. Kebon ya. Sekarang kita nungguin rebung di belakang rumah gitu. Kalau kita kan kalau enggak ya beli instan gitu. Fast food semua. Karena Zaza juga sebelum kita ke sudah ya dok ya untuk Ibu Yuni tadi. Jadi sarannya dan adalah memang sarannya adalah untuk support dari lingkungan dan keluarga ya. Gitu ya, nggak putus-putus ya. Harus disupport. Gimana pun jangan sampai si pasiennya down, keluarga yang di sekitarnya, teman-teman terdekatnya juga ikutan down, apalagi menjauhi, ngomelin juga ya. Saran saya kalau dalam kondisi seperti ini, nyuruh berobatnya jangan sambil diomelin, jangan sambil didandani. Kita persuasif ya, karena nggak gampang loh menerima diagnosa ini tuh nggak gampang. Oke, gitu ya dok ya. Oke, lanjut ke Ibu Sayudianto. Ke Ibu Sayudianto yang tanya tentang benjolannya di antara perut dan paha. Kalau yang perut paha tadi, kalau misalnya dari kalimatnya ibu itu lemak, mungkin kemungkinan lipoma ya. Jadi lipoma itu tumor karena lemak, itu memang tidak berbahaya. Tapi kalau tadi yang ngomongin benjolan di payudara itu belum tentu lipom juga ya. Kita harus pastikan itu tumor payudara yang jinak atau ganas. Cara yang terbaik ya dilakukan FNAB. Nah terus udah gitu masalah rumor habis dibiopsi tambah meranta, hoax. Hoax gitu ya. Sekarang kata dokternya hoax gitu ya. Kata ABG zaman sekarang mah hoax. Enggak Bu, enggak benar. Jadi memang jarum yang dipakai kecil banget kok, halus banget ya. Sakit nggak dok?
saya sih kalau tanya sakit atau enggak karena saya alhamdulillah belum pernah mengalami ya. Nanti kalau saya bilang sakit, kalau saya bilang nggak sakit ntar dibilang bohong. Selkit ya paling ya. Tapi tusuk jarum pasti adalah kerasa sedikit ya. Jadi enggak bener ya Ibu ya. Justru itu salah satu alat diagnostik yang paling bagus. Oke. Ya. Yang Terus, lewat BBM silakan. Ini ada halilintar, nggak tahu Mas atau Mbak ini ya. Konsumsi bawang dayak sebagai pencegahan memperbesarnya benjolan. Bawang dayak. Bawang dayak. Apa itu bawang dayak? Dari Kalimantan. Bawang. Beda ya sama bawang kita ya. Kurang tahu juga dok saya. Beda. Oh beda ya. Lebih besar. Lebih besar, lebih. Insya Allah bisa diatasi lah. Terus habis gitu ada juga ini Abbas. Halo Mas Abbas. Mbak, gimana cara ngobatin gatel di puting dan obatnya apa? Oh iya, kadang ada kayak gitu ya dok ya. Yang langsung sembuh katanya. Gatalnya kenapa dulu ini ya? Ya harus diperiksa dulu ya. Gatalnya iritasi atau jamur. Enggak, kalau jamur juga bisa loh. Gitu? Iya. Bisa ya dok ya. Jamur juga, Dok. Jadi jangan salah, payudara ini juga bisa kalau misalnya higienisnya tidak terjaga, menggunakan bra yang lembab itu juga bisa timbul jamur. Jadi gatal juga bisa jadi gatalnya karena itu ya dok. Harus ya? diperiksa dulu ya. Diperiksa dulu ya, karena banyak kemungkinan kan gatalnya kenapa. Harus dilihat dulu. Terus ini juga ada lagi pertanyaan. Radang payudara itu gimana dok? Soalnya kapan hari itu kakak iparnya. Siapa itu yang gabung? Oh ini ada Mas Dai. Oh Mas Dai, kakak ipar kenapa? Kakak ipar, kata dokter kena radang payudara. Apa sisa-sisa ASI setelah menyusui bisa menyebabkan radang karena habis menyusui masih ada ASI-nya. Terus ada lagi pertanyaannya, kapan hari ada benjolan? Kata dokter nggak boleh kerja berat-berat, gendong anak pun nggak boleh. Pas tes darah kata dokter bukan kanker tapi radang. Kalau radang payudara kita sebut sebagai mastitis ya. Ini bisa terjadi atau cukup sering terjadi pada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang menyusui, tapi yang mengosongkan payudaranya tidak konstan. Maksudnya gimana? Apalagi gini, jadi apalagi misalnya ibunya bekerja nih ya. Ketika ibunya bekerja kan nggak ketemu bayinya, dan ibunya ini juga tidak memerah ASI-nya. Akhirnya ASI-nya tertumpuk di payudaranya ya. Payudaranya jadi bengkak, awalnya kan kerasa ngerangsemi gitu tadi lah. Nah, kalau itu diteruskan tidak segera dikeluarkan, ASI yang tertumpuk dan tidak dikeluarkan itu bisa menyebabkan radang atau infeksi. Bahkan kalau tetap tidak tertangani, mastitisnya ini tidak tertangani dengan baik, maka bisa menjadi abses atau abses itu udun ya. Bisa jadi kumpulan nanah. Iya. Jadi yang seharusnya dikeluarkan tidak diberikan. Makanya itu kalau untuk ibu-ibu yang menyusui sangat penting sekali mengosongkan payudaranya secara rutin. Kalau misalnya memang tidak bisa ketemu bayinya karena bekerja, ya harus diperah. Fungsinya selain juga untuk menjaga produksi ASI-nya tetap stabil, tetap bisa memenuhi kebutuhan bayinya, juga untuk menghindari terjadinya peradangan pada payudara atau mastitis gitu ya. Nah dok, nggak terasa ya waktunya enak banget. Ini yang terakhir nih dok, tentang sadari tadi dok ya. Bagaimana salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi kanker payudara kan katanya dengan sadari alias periksa payudara sendiri. Bener. Itu gimana sih dok caranya dok? Jadi yang tadi saya bilang, kita yang punya organ, jadi kita yang harus waspada dengan organ kita sendiri. Caranya bagaimana? Ya dengan deteksi dini itu di rumah, dengan dilakukan mandiri di rumah ya, namanya sadari. Periksa payudara sendiri. Itu harus dilakukan rutin, paling tidak sebulan sekali dengan melihat ya. Jadi kita bercermin gitu. Bercermin dilihat apakah ada perubahan bentuk ya dari payudara kita, kemudian diraba dengan menggunakan 3 jari ya. Telunjuk, jari tengah, jari manis, itu diraba secara sirkuler, melingkar dari daerah puting ke luar, dirasakan apakah 3 jari gini? Ya. Jadi bukan dari dalam keluar, tapi dari tengah, dari tengah keluar. Mungkin kalau pas streaming bisa lihat nih 3 jari. Itu diraba. Diraba. Nah, dipraktekin langsung loh. Ya. Jadi dikelilingi semuanya. Gitu. Terus kalau itu dilakukannya setiap 1 bulan sekali. Nanti dirasakan. Kalau misalnya rutin akan kerasa loh. Bulan kemarin pas diraba nggak ada. Bulan ini kok kayaknya ada kecil ya. Kalau begitu ada kecil langsung aja ke dokter. Kemudian juga dengan dipijat. Menggunakan 2 jari, nyun sewu ya, dari pangkal dada ke arah puting dipelurut gitu loh mas. Ya.
dilihat apakah dari puting keluar cairan yang abnormal atau tidak. Abnormal di sini pada apapun. saat dipijit tadi ya keluar enggak gitu ya. Tapi kalau pada yang ibu menyusui, kalau pas dipeluk keluar asinya ya normal. Jangan buru-buru langsung lari ke dokter. Jangan sampai saya lagi menyusui ya. Ternyata dokter ada yang keluar, kenapa? Saya menyusui. Dokternya. Itu dilakukan setiap sebulan sekali. Kalau pada wanita yang masih mengalami rutin menstruasi, lakukan di hari ke-7 sampai ke-10, dihitung setelah hari pertama mens. Jadi misalnya datang bulan pertama itu kita hari pertama mensnya tanggal 1 nih ya. Nanti lakukan seminggu kemudian. Tanggal 8 berarti ya. Kenapa? Karena pada saat itu hormonnya sudah kembali stabil. Kalau sebelum atau pas mens itu kan hormonnya wanitanya lagi nggak balance ya, lagi kacau kan. Itu juga kadang kok gerinjil-gerinjil tapi itu bawaan hormon. Atau kalau pada wanita ibu-ibu yang sudah menopause ya, kan sudah nggak mens lagi, lakukan di tanggal yang sama setiap bulannya. Misalkan kalau pertengahan bulan ya udah atau itu mungkin aja terus. paling gampang setelah terima gaji dari bapak. Semangat kan. Begitu. Semangat beng wasno amplope mah. Wasno kocok. Iya. Jadi begitu ada kelainan langsung periksakan ke dokter dan dokter yang akan mengevaluasi lebih lanjut. Oke. Terima kasih banyak ya Dokter Heni, Mbak Christine juga. Sama-sama. Iya, sampai ketemu di semoga bermanfaat. Amin. Semoga saja bisa membantu sobat RFM ya. Buat Zaza juga nanti.